hati sabat. Katakan hati sabat. Ya, bukan hari ya, tapi ini T, hati. Hati sabat. Hati sabat ini saudara adalah penerima kuasa dan berkat Allah. Dan orang yang mempunyai hati yang sabat, dia adalah penerima. Katakan penerima kuasa dan berkat Tuhan. Ya saudara, itu sebab saya akan mengajarkan pagi ini bagaimana saudara tidak boleh kemerungsung lagi, tidak boleh ngamuk, tidak boleh emosional lagi menghadapi masalah saudara atau kemustahilan hidup saudara. Mungkin saudara melihat ini memang sudah saatnya aku harus berhenti, aku harus menyerah, aku harus hands up dan menyerahkan semua. Saudara, tidak cukup menyerah. Semua katakan, tidak cukup menyerah. Menyerah tidak melakukan apa-apa. Tetapi saya berjuang, berjuang untuk mendapat hasil dari perjanjian Allah. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, jadi kalau kita ada masalah, kebanyakan orang Kristen itu terbawa dengan satu sentimental, yaitu udah pasrah aja. Saudara, pasrah saudara bagus, tetapi tidak menarik turun kuasa Allah. Saudara, orang yang menyerah itu harus mempunyai satu kekuatan, perjuangan. Ya saudara, tidak boleh cuma menyerah saja. Kalau saya dan saudara cuma menyerah saja, Tuhan tahu bahwa kita ini tidak siap menerima mujizat yang besar. Ya saudara, itu sebab Tuhan mengundurkan waktunya dan jadwalnya dari kita. Tetapi apabila saudara menyerah dan saudara berjuang di dalam iman saudara kepada Kristus, maka saya yakin, katakan pastilah, pastilah saya mendapat apa yang mustahil dalam hidup saya. Amin. Yang percaya beri kemuliaan yang baik bagi dia. Hati sabat, penerima kuasa dan berkat Allah. Beri tepuk tangan bagi dia. Ini menarik sekali, saudara. Saya yakin saudara harus mulai merubah semua cara berpikir, paradigma saudara. Ya, aku harus menyerah sama Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang bekerja. Tuhan tidak ada, saudara tidak ada inisiatif berjuang di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan merasa bahwa saudara memang belum siap. Saudara baru siap menangis. Saudara baru siap mencari siapa yang salah. Tapi saudara belum siap untuk menerima jamahan dan kuasa Allah dalam hidup saudara. Ini perbedaannya. Itu sebab kenapa seorang Kristen dia berdoa sampai bertahun-tahun dan Tuhan tidak mengabulkan doanya. Kenapa? Karena dia tidak berjuang. Karena dia tidak tahu prinsip Alkitab. Untuk supaya hatinya bersabat. Katakan, supaya hati saya bersabat. Supaya saya menjadi penerima kuasa dan berkat Allah. Amin. Saya memetik beberapa ayat, yaitu dari Yesaya pasal yang ke-58 ayat 13 dan ayat 14. Mohon dibuka pada Alkitab saudara. 1, 2. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau
dari milik pusaka Yakob, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Wow banget ya saudara. Dan Tuhan ingin saya menyampaikan subtema yang ketujuh ini. Ini rahasia yang besar sekali. Bagaimana Tuhan mau membagikan pada saya dan kepada saudara. Dan saya hanya bisa geleng-geleng kepala ketika saya mempersiapkan ini. Bahwa rencana Tuhan itu luar biasa. Itu tidak bisa diterima oleh orang yang lemah hanya menyerah saja. Ini orang duniawi ini, tipikalnya seperti ini. Tipenya orang duniawi begini, pasrah ing kandum, ing pandum. Saudara, cuma itu aja. Lantas Tuhan mau bikin apa kepada orang-orang begini? Ya, saudara, kalau saudara punya anak dan raportnya jelek, dan dia berkata, papi, aku pasrah aja sama Tuhan. Saudara mukanya bisa merah. Gimana sih kamu itu? Orang belajar kok pasrah saja? Kan kamu harus belajar. Saya mau tanya, ini betul apa tidak? Loh, orang tua yang seperti ini marah sama anaknya apa tidak? Marah. Ya saudara, jadi saudara mesti tahu kenapa ya sampai lama aku berdoa, namun aku belum juga dapat. Saudara, ini hal penting sekali. Hati harus sabat. Hati harus sabat. Jadi ini T ya saudara, bukan R. Bukan hari sabat, tapi hati sabat. Katakan hati sabat. Ya, saudara, karena hati sabat sajalah yang bisa menerima kuasa dan berkat Allah. Ya, tadi kita sudah baca, kenapa itu penting sekali. Subjudul daripada pasal yang ke-58 ini adalah menghormati hari Sabat, saudara. Terus orang yang bisa menghormati hari Sabat, kita hari Sabat bukan hanya hari Minggu. Hari Sabat pada perjanjian baru adalah setiap kali kita berbakti kepada Tuhan. Saudara, tempat ini adalah tempat yang kudus, di mana saudara harus berjuang untuk mencari hadirat Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan. Sehingga dengan demikian saudara boleh menerima apa yang sudah lama saudara inginkan dan belum saudara terima. Itu sebab semua katakan jalan sekarang terbuka. Semua tergantung saya. Dalam nama Yesus, Dia sudah menyediakan. Saya harus proaktif untuk menjemputnya dalam nama Yesus. Amin. That's why I told you before that everyone that he or she don't want anything to do, striving, struggling, efforts to catch everything that she or he needs from God, without any effort, without any struggle before Him, you never get it. You will not receive it. Saudara, itu sebab kita harus merubah cara berpikir kita. Kebanyakan orang Kristen itu terlalu banyak penyerahan dan gak ada usaha. Saudara, banyak sekali penyerahan tetapi tidak ada usaha. Saudara, itu sebab kita harus merubah. Katakan, saya harus merubah. Saya harus berusaha supaya saya terbukti benar, layak di hadirat Bapa. Yang mau beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu sebab kita akan masuk di sini. Orang dengan hati sabat itu orang kayak apa? Pasti saudara memikirkan, ya bagaimana ya hati yang sabat itu hati yang seperti apa? Saudara, tadi kita sudah baca dari Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Maka kita menyimpulkan ada 3 poin. Yang pertama, orang yang tidak berani menginjak. Menginjak itu melangkahi. Menginjak itu membuat
hina, membuat tidak berharga, diinjak. Saudara. Nah, orang yang tidak berani menginjak atau melangkahi hari ibadah demi bisnis dan hal-hal pribadinya. Wah, ini serius, saudara. Di mata Tuhan ini serius. Jadi kalau saudara punya toko, punya warung, punya usaha online, saudara punya bisnis, dan saudara memakai hari sabatnya Tuhan untuk cari duit, dan saudara tidak datang ke rumah Tuhan, itu serius di hadapan Tuhan. Itu sebab saya tidak mau jemaat Kristus Penebus ini tidak mengerti atau tidak mau melakukan. Saya tidak mau. Karena umur saudara dan umur saya sangat pendek. Itu sebab kita harus mempersembahkan pada bagian, katakan episode terakhir hidup saya. Belum semua. Episode terakhir hidup saya. Saya harus membuktikan. Saya harus membuktikan bahwa saya berjuang. Bukan hanya menyerah. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Perjuangan saudara itu bagaimana? Perjuangan saudara adalah saudara datang ke rumah Tuhan. Karena dengan demikian saudara mempunyai kesempatan lebih besar untuk meraih segala perjanjian Allah yang bahkan saudara tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, tidak pernah timbul dalam hati saudara. Tapi karena Tuhan melihat saudara mengasihi Dia, maka Dia akan menyediakan bagi saudara apa yang tidak saudara pikir. Dan ini adalah kebenaran firman. Jangan berani menginjak dan melangkahi ibadah demi bisnis dan hal-hal pribadi saudara. Sudah, ini kunci nomor 1. Katakan, ini kunci nomor 1. Saya tidak boleh lalai. Saudara, kalau saudara, nanti saya akan menjelaskan bagaimana saudara ingin melakukan sabat dan mempersembahkan hidup saudara di rumah Tuhan. Padahal saudara bisa buka warung saudara. Saudara bisa buka toko saudara. Dan itu menghasilkan banyak sekali. Ya saudara, ketika saudara mempunyai satu niat, katakan sebuah tekad, melaksanakan sabat, maka terlebih dahulu Tuhan sudah menyiapkan bagi saya sehari sebelum sabat 2 kali lipat berkat. Demi nama Yesus, saya memegangnya. Amin. Saudara, kita pikir Tuhan itu seperti apa ya? Dia teristimewa, bukan cuma raja segala raja, pencipta semuanya. Tapi dia Bapak kita. Dia Bapak saudara, dia Bapak saya. Yang ada di dalam sorga. Dia melarang untuk kita tidak menginjak-injak hukum sabat. Untuk kita dilarang untuk kita melakukan semua acara pribadi kita pada hari sabat, pada hari ibadah. Maka dia tidak begitu saja melarang. Tetapi sebelum kita melakukan hari sabat kita, maka H-1, katakan H-1. Sehari sebelum hari sabat. Maka Bapa saya yang di sorga melimpahi saya dengan berkat 2 kali lipat. Amin. Ini baru Bapak yang luar biasa. Luar biasa apa tidak? Katakan pada samping, ini baru Bapak yang luar biasa. Sebelum dia meminta, dia memberikan kemampuan. Sehingga saya boleh bersyukur kepadanya. Bila setahun saya melakukannya,
Itu luar biasa sekali. Ya, nanti kita akan baca. Ini poin yang pertama. Hati Sabat adalah hatinya orang yang tidak berani menginjak-injak dan melangkahi ya harinya Tuhan di mana kita berbakti kepada Tuhan. Ya, semua gereja punya hari tersendiri yang berbeda. Nah, itu harus dianggap Sabat. Zaman dulu orang-orang Yahudi hanya seminggu satu kali untuk mereka mengadakan Sabat mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi berikutnya. Saudara, ada sebagian orang Yahudi yang bukan 24 jam tapi 12 jam. Dan itu juga diperbolehkan. Tetapi mereka yang sangat ketat dengan hukum Taurat, mereka melakukannya 24 jam. Mereka sungguh-sungguh tidak kemana-mana. Mereka tidak menyalakan api untuk makan, untuk memasak. Ya, ibu-ibu tidak boleh memasak, api tidak boleh ada. Jadi mereka makan makanan beku atau makanan dingin. Tidak boleh makan masak nasi, sekalipun masak air pun tidak boleh. Pergi jalan keluar lebih dari 1,5 kilogram, 1,5 kilometer nggak boleh. Ya, mereka hanya boleh dari rumah menuju ke sinagog, gereja mereka. Dan mereka seharian ada di sana, mereka memuji Tuhan, mereka membaca buku Taurat, buku kitab nabi-nabi. Ya, saudara. Dan mereka, karena mereka ada sehari di gereja, dan mereka diberi makanan yang sederhana, dan pada sore jam 6 mereka baru pulang ke rumah mereka, dan mereka makan lagi makanan yang dingin di rumah. Setelah lewat jam Taurat tentang Sabat tersebut, mereka baru boleh memasak dan boleh makan dan boleh pergi ke pasar, mau ke mall dan lain sebagainya. Dan itu mereka tetap kerjakan sampai dengan hari ini. Saudara, jadi kita melihat bahwa orang itu cuma diminta ketaatannya. God just want from us our obedience. If we cannot show to Him that we are an obedient person and we obey to every commandment that He gave us, if we cannot prove before Him, then He never bless us. Dia tidak akan pernah bisa dan mau memberkati saya kalau saya tidak bisa tunjukkan usaha saya. Ini loh Tuhan, hamba benar-benar bersabat. Sebetulnya Tuhan, hari ini ada dealing business. Saya sudah deal untuk sesuatu proyek atau sesuatu order. Tetapi Tuhan, karena ini adalah harinya Tuhan, hamba mau ada di dalam rumah Tuhan dan hamba mau menenangkan jiwa dan tubuh hamba, beristirahat di hadirat Tuhan. Saudara, nah ini penting sekali, hati Sabat. Katakan hati Sabat. Saudara, dan ini kita akan pelajari ya. Poin yang kedua dari pembacaan tadi, ayat 13 dan 14 dari Yesaya 58. Setia berbakti karena berprinsip. Katakan, saya setia berbakti kepada Tuhan. Saya setia bersabat karena saya punya 2 prinsip. Yaitu, 1, Sabat adalah hari kenikmatan saya. 2, Sabat adalah hari yang mulia bagi saya. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab saudara, orang dengan hati Sabat, maka ini orang adalah orang yang wow, Tuhan jatuh hati sama dia. Karena dia tuh sudah punya prinsip, aku datang ke gereja, aku mau mencari Tuhan, dan aku bukan tersiksa, aku bukan terpaksa. Aku bukan ditakut-takuti untuk datang pada Sabat. Tetapi
karena memang aku mencintai Tuhan. Ini loh bedanya di sini. Sabat bagiku adalah hari kenikmatan. Sabat bagiku adalah hari kemuliaan. Wah, gimana Tuhan gak jatuh hati sama saudara? Tidak mungkin. Tuhan pasti jatuh hati sama saya. Tuhan pasti jatuh hati sama saudara. Kenapa? Karena kita mempunyai prinsip yang Alkitabiah. Katakan, pegang prinsip Alkitabiah. Saudara yang kekasih, saya ingin supaya semua saudara menyadari, ya, kalau saya dan saudara tidak bisa mempunyai dua prinsip ini, kita datang berbakti kepada Tuhan, ya lemes saja, nggak semangat sama sekali, ya. Nanti kalau aku nggak datang nanti gimana? Ya kalau aku datang juga sebetulnya aku nggak kepengen datang, amin. Ya, jadi saudara dan saya harus mempunyai suatu prinsip. Anak-anakku yang muda dan remaja, kalian tidak usah didorong oleh orang tua. Bahkan mungkin sebagian orang tua melarang. Tetapi karena terdorong sendiri, maka masa depan kalian yang relatif, bisa iya bisa tidak, relatif masa depan kalian masih panjang, itu ada di dalam pemeliharaan dan mujizat Tuhan. Pegang itu, pegang. Saudara, ketika saya masih remaja dan muda, gak ada penjelasan semacam ini, gak ada. Tapi Roh Kudus yang mengajar saya. Dan itu mempersiapkan masa depan buat saya. Saudara, saya bukan orang yang pintar, yang pandai, tidak. Tetapi Tuhan menyediakan yang baik buat saya. Saudara, saya tidak menggunakan kemampuan saya. Saya menggunakan hubungan baik saya dengan Bapa saya yang di sorga. Cuma itu aja. Saya harus punya relasi yang baik. I must have a very good relationship with God. Not just only a fellowship, but relationship between two persons. Me and my Father over there. Jadi orang dengan prinsip hati sabat, gak bisa enggak Tuhan jatuh hati sama dia. Karena Tuhan menilai kamu gak punya siapa-siapa. Kamu cuma punya aku. Oke. Kalau kamu punya pikiran begitu anakku, aku akan ambil alih semua bebanmu. Kemustahilanmu. Saat-saat gelap gulita di depanmu. Dan semua keadaan yang tidak baik dalam hidupmu. Aku yang akan take over. And you can get it all. Dan engkau akan bisa menyelesaikannya. Saudara, itu sebab saya menganjurkan semua anak-anak saya masih muda dan remaja. Papamu dulu kayak begitu. Karena apa? Karena saya merasa saya tidak mampu. Seumpama saya mampu sekalipun, karena saya merasa Tuhan itu dekat dengan saya dan mencintai saya, sudah kewajiban saya untuk membalas cintanya. Kalau saya dan saudara tidak membalas cinta Tuhan, tidak ada motivasi dasar yaitu love, cinta kepada Tuhan. Apa yang saudara kerjakan hanya karena terpaksa, hanya karena terjadwal, hanya karena rutinitas dalam hidup saudara. Mumpung saudara masih hidup. Begitu kata hati saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semuanya dirubah. Katakan, saya harus berubah. Halo, belum semua. Saya harus berubah. Supaya saya mempunyai keyakinan bahwa hari kebaktian saya adalah hari kenikmatan, adalah hari kemuliaan seumur hidup saya. Amin. Hebat. Seorang jemaat Tuhan, seorang yang punya prinsip ini, saudara, dia akan selalu dilihat, dipandang, diperhatiin, dipikirkan oleh Tuhan. Saudara,
Karena apa? Karena anak ini yang semacam ini, semua anak Tuhan yang mempunyai prinsip Sabat adalah hari kenikmatan dan hari kemuliaan. Maka Tuhan pasti jatuh hati kepada saudara. Dirubah. Jangan merasa engkau terpaksa datang sama Tuhan. Tidak baik itu. Orang yang biasanya merasa terpaksa, satu saat Tuhan akan memberikan hajaran kepada dia. Nih, kamu tidak bisa apa-apa. Terlentang saja di tempat tidur. Lalu Tuhan memberikan keinginan untuk dia datang kepada Tuhan dan memberikan janji. Tuhan, sembuhkan hamba. Kalau hamba sudah sembuh, hamba tidak usah didorong oleh orang. Hamba tidak usah disuruh. Hamba akan setia kepadamu. Sampai Tuhan akan melakukan demikian. Itu pengalaman saya 51 tahun melayani Tuhan. Selalu ada anak-anak Tuhan yang sembrono dalamnya. Sembrono. Saya bilang. Itu sebab kalau saudara menyadari saudara mau meninggal. Saya menyadari saya mau mati. Maka tidak ada pilihan yang lain. Katakan tidak ada pilihan yang lain buat saya. Tidak ada pilihan yang lain buat saya. Kecuali menganggap hari ibadah saya adalah hari titik-titik kenikmatan. Ya, bukan hari titik-titik. Ya, hari kenikmatan. Amin. Bukan hanya itu saja. Yang kedua, bahwa hari ibadah saya adalah hari titik-titik. Ya, wah lulus semua ya. Saudara harus tahu ini nggak boleh lupa sampai mati. Sampai apa? Halo, takut bilang mati ya. Sampai mati. Saudara, itu sebab saudara harus memikirkan. Ini adalah episode terakhir, penggalan terakhir dari hidup saya dan hidup saudara. Mari persembahkan kepada Tuhan. Saudara tidak merasa keberatan, saudara tidak merasa kerepotan. Enggak, aku justru ini kenikmatan buat aku. Kalau aku datang ke hadirat Tuhan, ini kemuliaan buat aku kalau aku berbakti dan apalagi aku bisa melayani Tuhan. Saudara, pakai hidup yang masih diberi oleh Bapa bagi saudara, bagi saya. Tidak tahu sampai kapan. Dan akhir hidup itu no problem untuk diketahui. Yang penting, semua katakan yang penting, semasa masih hidup, saya merasakan benar-benar ibadah saya suatu kenikmatan. Benar-benar kebaktian saya suatu kemuliaan bagi saya. Beri tepuk tangan bagi dia.